Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya rafi'a sya'ni wa daraji. Atfat ajiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Ansor. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti jalan sunnahnya. Mudah-mudahan kita nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita ingin bersama-sama mengkaji tentang makna daripada firman Allah yang kita sama-sama sudah tahu, di mana perintah kewajiban kita berpuasa itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 183, dan ini umum sudah disampaikan oleh para ulama, para guru-guru kita, para asatid. Namun kita ingin mengkaji dari sisi yang lain, di mana kita sering mendengar dalilnya kewajiban puasa adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin kita hanya sebatas pada ini saja, Pak. Padahal ini berkaitan erat dengan ayat-ayat selanjutnya. Yang ingin kita tekankan bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa. Jadi sebagaimana umat-umat terdahulu berpuasa, supaya nanti kita bisa mencari perbandingan betapa umat-umat terdahulu juga diwajibkan dan bahkan tidak mengenal agamanya apa. Dulu orang-orang Nasrani itu juga berkewajiban menjalankan puasa. Orang-orang Nasrani, Pak. Jadi puasa ini bukan hanya amalan umat Islam saja. Umat-umat terdahulu ini juga diberlakukan puasa.
Nah, orang-orang terdahulu atau umat-umat terdahulu bisa kita lihat dari Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam juga melakukan puasa. Bahkan dilakukan puasa 3 hari pada tanggal 13, 14, 15. Dan ini sejarahnya adalah ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi karena melanggar aturan Allah, kemudian terasa terik matahari menyengat. Lalu datanglah malaikat Jibril, "Wahai Adam, maukah engkau Allah mengembalikan keadaanmu seperti sedia kala?" Mau, katanya. Lakukan puasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Pada puasa pertama Nabi Adam kemudian berubah, yang asalnya agak gelap kulitnya lalu kemudian sepertiganya berubah jadi putih. Pada hari ke-14 juga seperti itu, dan pada hari yang tanggal ke-15 maka kembali seperti sedia kala. Nabi Adam juga melaksanakan puasa pada hari Asyura atau pada bulan Muharram sebagai bentuk syukur bahwa beliau dipertemukan dengan istrinya setelah sekian lama terpisah. Kemudian juga ada Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang sampai perahunya ini bersandar di bukit namanya Al-Jud, Bukit Al-Jud, Bukit Judi namanya. Ini kemudian berpuasa, ya, berpuasa pada hari Asyura. Kemudian ada Nabi Dawud. Nabi Dawud alaihi salam itu juga melakukan puasa. Kerajaan pertama yang paling populer, kerajaan Islam, adalah kerajaan Nabi Dawud, yang kemudian diwariskan kepada putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ini Nabi Dawud kan etos kerja sudah mulai dibangun, menteri-menteri sudah ditata semua. Itu di masa Nabi Dawud alaihi salam. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Dawud, bekerjalah untuk Allah, bekerjalah untuk urusan kerajaanmu, syukra, sebagai bentuk syukur kepada Allah karena dikasih kerajaan yang luar biasa. Nah, Nabi Dawud itu puasanya adalah yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud puasa 1 hari, besoknya lagi buka, besok puasa, besok buka, besok puasa, besok buka. Maka kemudian Nabi bersabda, "Afdolus siyami siyamu akhi Dawud." Sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku Dawud. Ya, jadi sebaik-baik puasa itu adalah puasa saudaraku, yaitu Nabi Dawud alaihissalam. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Kemudian ada ada orang-orang terdahulu yang tercatat melakukan puasa. Siapa? Yaitu Siti Maryam. Siti Maryam ini puasa. Siti Maryam ini puasanya puasa tidak ngomong, Pak. Puasa tidak berbicara. Artinya dia nggak ngomong, dia nggak berbicara. Ini Siti Maryam. Jadi kalau kita tarik, Pak, umat-umat terdahulu puasanya lebih susah, lebih susah. Ketika terjadi fitnah besar-besaran, ketika terjadi hoax besar-besaran, bahwasannya Siti Maryam dituduh sebagai seorang pezina, Siti Maryam dituduh sebagai pelacur. Tapi hebatnya Bani Israel di dalam tata bahasa itu kita perlu contoh, Pak. Jadi ketika menuduh atau ketika mengatakan bahwa Siti Maryam itu pelacur atau pezina, itu kata-katanya tidak menafikan kesolehan Siti Maryam. Orang-orang pembesar Bani Israel mengatakan, maka na'abuki mro'asauin wa makanat ummuki baghiyya.
wahai Maryam, bapakmu ini kan orang baik, ibumu kan bukan pelacur, kan gitu. Artinya dengan tata bahasa yang lembut, tata bahasa yang indah, retorika bahasa yang baik, meskipun kecurigaan besar bahwa yang namanya Maryam ini punya anak tanpa bapak. Kalau kita kan langsung justice, Pak. Langsung pokoknya masukkan info kukar, pokoknya dikit-dikit info kukar, langsung tangkap, langsung sikat begitu. Kalau Bani Israel, Pak, sungguh tata bahasanya luar biasa. Ya, bahasanya itu tidak sampai menyakiti gitu loh, Pak. Artinya meskipun menuduh bahwa Maryam ini adalah orang yang berzina, tapi tidak menafikan bahwa Siti Maryam adalah orang yang soleh. Kenapa? Bapaknya orang baik, mamanya ini bukan pelacur. Berarti nggak mungkin dalam sejarah ini kalau bapaknya baik, mamanya baik, terus anak turunnya jadi nggak baik, nggak mungkin, Pak. Ini sejarahnya seperti itu. Nah, di tengah-tengah hoax yang sedemikian rupa, itu Allah kasih wahyu kepada Siti Maryam. Pada Siti Maryam, wahyunya apa? Dia tetap suruh makan, dia tetap suruh minum, ya, tenangkan pikiranmu, ya, fresh dulu, jangan terbawa emosi. Lalu diberikan wahyu, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ketika hoax merajalela, Siti Maryam diperintahkan oleh Allah, umumkan, tulis di media sosial umpama sekarang, Pak. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sungguh aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pemurah, aku bernazar untuk puasa. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan pernah berbicara kepada manusia. Irit bicara, puasa bicara. Karena apa? Kalau hoax semakin kencang, kita ikut mengomentari, maka semakin awet namanya hoax ini, Pak. Maka yang terbaik adalah belajar dari Siti Maryam, falan ukallimal yauma insiya. Siti Maryam puasanya itu nggak boleh ngomong, Pak. Kita ngomong bebas saja, Pak. Ceramah bebas saja, ya. Ngerumpi sana sini bebas, ngomongin ini ngomongin itu bebas, jual beli bebas. Nah, ini tahapan-tahapan umat-umat terdahulu puasanya begitu sulit. Nabi Zakaria juga seperti itu. Nabi Zakaria melakukan puasa itu juga, Nabi Zakaria itu menahan diri atau puasa tidak berbicara itu karena bersyukur. Bersyukur karena apa? Mendapatkan putra, yaitu Nabi Yahya. Yang Nabi Yahya ini ditunggu bertahun-tahun belum dapat keturunan. Lalu kemudian Nabi Zakaria ini nggak bisa berkata apa-apa gitu, Pak. Tertahan olehnya untuk banyak bicara. Nah, ini umat-umat terdahulu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu berat perjalanan pemberlakuan puasa, ya, di umat-umat terdahulu. Bahkan sampai umat Nabi Muhammad SAW di awal-awal pemberlakuan kewajiban berpuasa. Jadi di awal-awal itu tidak langsung begitu, enggak. Maka kita lihat ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudah. Jadi dulu Nabi juga sudah berpuasa. Dulu Nabi juga berpuasa 3 hari. Dulu Nabi juga berpuasa hari Asyura atau pada bulan Muharram. Bahkan itu wajib. Kenapa wajib? Karena saat itu Nabi Muhammad lebih berhak berpuasa, ya, atas Nabi Musa, atas orang-orang Yahudi, karena lebih mulia Nabi Muhammad. Lalu kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ketika ayat ini turun, maka kewajiban berpuasa Asyura itu menjadi tidak berlaku. Maka kata Nabi, siapa yang ingin puasa silahkan, siapa yang ingin berbuka atau tidak puasa silahkan. Sehingga
puasa Asyura bagi kita menjadi sunnah. Lalu ketika ayat ini turun itu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah, setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Tidak lama setelah itu, bahkan Nabi Muhammad sedang menata kelola kota Madinah lah Pak, waktu itu ada pemberlakuan melakukan kewajiban puasa. Pada awal-awalnya ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Tahapan yang pertama, kewajiban puasa ini tidak kemudian mengikat secara keseluruhan. Pada awal-awalnya itu orang boleh milih, Pak. Faman kana minkum maridun. Orang kalau sakit aw ala safarin atau dia dalam keadaan bepergian. Kenapa kok bepergian tercantum di sini, Pak? Kebiasaan orang Quraisy itu adalah bepergian untuk perniagaan, Pak. Sampai ada surat namanya surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah mengadakan perjalanan, maka ini tidak bisa terlepas di dalam pemberlakuan kewajiban berpuasa. Jadi siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi pertama diberlakukan puasa, yang kepingin puasa monggo, yang enggak kepingin puasa juga monggo. Tapi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang sakit, orang yang dalam keadaan bepergian, maka boleh tidak berpuasa. Pilih hari-hari yang lain saja. Tapi bagi orang yang enggak kuat, saat diberlakukan kewajiban puasa, maka dia boleh mengganti dengan fidyah. Saya enggak puasa, Nabi Muhammad, saya enggak kuat, ini saya kasih fidyah untuk orang miskin. Boleh, Pak, dulu. Nah, kalau itu diberlakukan sekarang, kita milih fidyah, Pak, jelas aman, ya boleh itu. Dulu, Pak, pemberlakuan pertama kali. Jadi para sahabat dulu itu boleh memilih ketika dia dalam perjalanan atau dia dalam keadaan safar atau dalam keadaan bepergian, dia boleh mengganti dengan hari yang lain. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dulu satu orang miskin itu satu mud, Pak, ya. Nah, jika kita mengasih lebih itu khairul lakum, lebih baik, Pak. Kita masa cuman ngasih sedikit saja, kita tambahi misalkan, maka itu jauh lebih baik. Ini tahapan yang pertama. Tapi pilihannya wa antasumu khairul lakum. Jika ada pilihan seperti ini, maka jika kamu melakukan puasa itu jauh lebih baik. Meskipun boleh memilih antara puasa atau tidak puasa. Yakin, Pak, kalau di sini diberlakukan pengumuman diumumkan oleh ketua masjid, puasa Ramadan tahun ini boleh memilih ya. Yang enggak puasa boleh tapi mengganti fidyah. Wah, itu langsung japri, Pak, itu nanti langsung japri. Pak Haji, saya ini, Pak Haji, saya enggak ikut japri itu. Ini yang pertama, Pak. Tahapan yang kedua, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Tahapan yang kedua, ayat ini menghapus hukum pada ayat sebelumnya, Pak. Boleh milih antara puasa dan tidak puasa. Pada ayat ini, siapa yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak sedang dalam keadaan keluar dari daerahnya, maka dia harus berpuasa. Falyasum, tahapan kedua, dia harus berpuasa, Pak. Jadi nggak boleh milih, itu nggak boleh, Pak. Yang pertama masih boleh milih, ya. Yang kedua ini nggak boleh milih. Baru kalau ada kasus wa man kana minkum maridun wa man kana maridun, pada ayat berikutnya bukan ada minkumnya. Wa man kana maridun aw ala safarin
fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi pemberlakuan puasa pada kategori tahapan yang kedua ini sebenarnya Allah masih memberikan kemudahan, ingin memberi kemudahan dan tidak ingin memberikan kesusahan pada umatnya, pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tahapan kedua sudah wajib berpuasa, Pak. Nah, wajibnya berpuasa ini masih berat. Dulu berpuasa ketika waktu berbuka itu buka, setelah itu sholat isya atau tertidur lanjut lagi, Pak. Nggak boleh buka, Pak. Nggak boleh buka dulu itu. Maghrib buka puasa. Habis itu masuk isya, setelah isya kok tidur, maka dia tembus sampai maghrib, nggak boleh makan lagi. Dan puasa dulu itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh kumpul sama istri dulu, Pak, sampai segitu. Dan kasus ini terjadi terjadi pada seorang sahabat namanya Qais, Pak. Sahabat Qais ini biar berpuasa dia tetap bekerja di kebun, nyirami kebun, ngerawat kebunnya, kebun kurmanya, mulai pagi sampai tiba waktu berbuka puasa. Ketika sampai di rumah dia tanya sama istrinya, istriku adakah makanan untuk berbuka? Waduh, ini ndak ada ya Qais, tapi saya akan usahakan, kata istrinya. Di sela-sela istri mencari makanan untuk berbuka puasa, Qais kerja seharian, Pak, ketiduran, Pak. Qais ini ketiduran, Pak. Apa kata istrinya? Celaka kamu, Mas, celaka, sampai besok kamu nggak boleh ngapa-ngapain, ya. Ketiduran. Kalau sudah ketiduran, Pak, lewat isya nggak boleh, Pak. Zaman dulu dia puasa, besoknya pingsan, nggak kuat, Pak. Diadukan urusan kepada Rasulullah. Rasul, ini Qais pingsan ini, kayak apa ini? Maka turunlah ayat selanjutnya, ayat yang memperkenankan malamnya makan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Qais, malam hari boleh makan. Habis maghrib kita makan takjil. Habis isya tarawih jam 9 selesai, kita lanjut makan lagi boleh. Habis itu kita lanjut ngopi juga boleh. Habis itu ada sahur. Habis itu ada panjang boleh, Pak. Kumpul dengan istrinya juga boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Maka bergembiralah para sahabat. Alhamdulillah, ini kita lebih diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Pak, nggak bisa membayangkan, Pak, kalau kita nggak boleh makan setelah buka, masuk isya, tarawih, nggak boleh minum. Ini nggak ada semua minumannya, Pak. Panitia nggak boleh menyiapkan minuman sampai tembus besoknya. Saya orang pertama yang izin, Pak Haji Surya, saya nggak ngimami lagi di sini. Absen saya, nggak kuat, Pak. Nggak boleh minum, nggak kuat sudah. Ya, makanya kita bersyukur puasa Ramadan umat Nabi Muhammad itu sangat erat kaitannya dengan syukur, yang kita bisa dapatkan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan jika kita lihat proses awal pemberlakuan puasa terhadap umat-umat terdahulu, terhadap nabi-nabi terdahulu, terhadap sahabat-sahabat terdahulu. Dan alhamdulillah ketika sampai pada kita kewajiban berpuasa Ramadan, kita diberikan keringanan-keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh makan, boleh jalan-jalan ke mall, ya, boleh ngobrol, yang penting tidak membatalkan puasa, sepanjang tidak ada ghibah, sepanjang tidak ada kata-kata kotor, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sejarah puasa ini membangkitkan gairah kita untuk lebih banyak mengisi puasa Ramadan ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam hati kita, syukur dalam lisan kita sehingga kita banyak berzikir kepada Allah, kemudian kita syukur dalam arkan jawarih kita gunakan untuk sholat 5 waktu, kita lakukan dengan berjamaah, kita lakukan di masjid ataupun di musola, dan kita bisa mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan tadarus dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca
Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon ampun maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala